Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pepanggihan mulih wonten dalu punika kanthi pambuka donga kagem sederek kadang sedaya. Mugia para kadang sutresna pandemen channel Tata Muda Budaya selalu diberikan kesehatan, kebahagiaan, keceriaan bersama orang-orang tercinta, bersama keluarga. Dulur, kesempatan kali ini sambil catatan yang saya dapatkan dari ngendikane para sepuh atau penyampaian dari orang tua yang kaitan dengan kehebatan kelahiran Rabu dengan hadirnya 3 kodam. Ini 3 kodam secara otomatis akan hadir atau akan muncul pada pribadi hari Rabu. Pada video-video sebelumnya bahwa Rabu berneptu 7 dengan ciri khususnya pribadi yang lahir hari Rabu adalah pembawaannya tenang. Nah, di awal tadi saya sampaikan ada 3 kodam yang melekat atau hadir secara otomatis pada pribadi yang lahir hari Rabu. Cuma saya lebih menyimpulkan begitu. Adalah suatu sikap atau ciri yang akan terlihat pada seseorang yang lahir hari Rabu tersebut. Jadi kodam pada bahasa luar sana saya membuat persepsi adalah sifat atau ciri atau karakter dari seseorang yang muncul akibat lelaku atau sebuah usaha. Sebenarnya apa saja sih kodam ataupun satu energi yang para sepuh terdahulu itu menyampaikan adanya satu hal otomatis, secara otomatis datang pada pribadi Rabu. Nah, namun sebelumnya saya sampaikan tadi bahwa sifat ataupun sikap dari pribadi Rabu itu muncul karena adanya usaha atau upaya atau lebih dikenalnya adalah tirakat, sehingga ada satu kegiatan yang dia lakukan di awal atau usaha sebelumnya.
Nah, 5 yang menjadi tirakatan atau usaha awal. Yang pertama, dirinya itu semakin giat dalam beribadah. Kemudian yang kedua, senang paring, senang memberi, senang maringi, remen maringi. Atau mungkin sedulur bisa simpulkan itu senang bersedekah. Lebih-lebih kalau melihat orang yang tidak mampu, posisinya adalah anak yatim atau orang tua jompo. Ini lebih terketuk untuk membagikan apa yang dimiliki. Mohon maaf. Yang ketiganya, rajin berpuasa. Utawi nek basa kula niku diajari simbahane ngelongi mangan. Ngelong itu mengurangi, mangan itu makan. Jadi ia lebih kepada ibadahnya adalah puasa. Jadi ngelongi mangan itu dilakukan sebelumnya oleh si pribadi hari Rabu. Yang keempatnya adalah ngelongi turu, atau kalau anak muda itu melek, dia tidak tidur. Untuk apa? Seperti tadi, untuk ibadah, berpikir, sholat malam, berdoa, itu dia lakoni. Nah, yang kelima dasarnya adalah ngelongi atau ngurangi emosi. Jadi dia selalu menahan emosinya. Bila mana dia marah, itu dia bisa menekan amarahnya sendiri. Atau dia mungkin lebih condong bisa dikatakan orang yang sabar. Dengan tadi pembawaan Rebu adalah orang yang tenang. Nah, sekarang pada jenis kodam yang nempel tadi, yang datang pada hari Rabu secara otomatis setelah adanya lelaku atau tirakatan tadi atau usaha awal tadi, ya menika pono kodam penakluk. Tersebutnya yang sepuh riyen itu menyebutnya kodam penakluk. Yang keduanya adalah kodam macan turu. Nah, yang ketiganya kodam leluhur. Waktu itu, waktu saya membuat catatan, ada penjelasannya gitu. Jadi penakluk, jadi dia itu akan muncul disegani, dikagumi oleh lingkungan sekitar. Terus kodam macan turu, kalau tidak salah ingat-ingat saya gitu. Jadi kenapa kok disebut macan turu? Atau ada yang menyebutnya singo turu? Karena dia setelah terbangun itu malah justru lebih gilani, lebih menakutkan. Tapi di saat dia tertidur, orang lewat di depannya pun tidak merasa takut karena dia ada kondisi yang tenang. Itu dimaksudkan dengan kodam macan turu, atau yang menyebutkan lainnya adalah singo turu. Nah, yang ketiga adalah kodam leluhur dari orang-orang terdahulunya yang mempunyai nilai atau sifat atau satu sikap baik, itu akan melekat pada generasi berikut. Ciri-ciri yang ditemui
kalau sudah ketempelan atau datangnya itu secara otomatis dari Rabu dengan hadirnya 3 kodam tadi, kurang lebihnya ada, kalau enggak salah, sekitar 8 atau 9-an ini saya catat, gemar bantu, teman tetulung, yang dikenal atau tidak dikenal, lebih-lebih ke orang pada orang kesusahan atau sedang mengalami kesulitan. Ciri yang kedua dari kewau, rajin tirakatan, bisa berpuasa, bisa zikir malam, sholat malam, sehingga penilaian ibadahnya itu meningkat. Nah, ciri yang ketiga, lebih dominan suka akan situasi ketenangan. Contohnya dia pergi ke pedesaan, dia lebih senang terhadap alam pegunungan. Yang dia cari adalah ketenangan dan lebih peduli terhadap satu kondisi alam. Ciri yang keempat, dipercaya atau dikagumi pada lingkungan di mana pribadi Rebo itu berada. Ini wow. Jadi adanya kodam Penaklu itu berarti dikagumi karena sudah adanya kodam Penaklu. Ciri yang kelima, sikapnya tenang dan damai. Itu sudah sejalan laras dengan kodam Singoturu atau Matanturu. Ciri yang berikutnya, kalau tidak salah sudah sampai ke-6 ya, responsif terhadap keadaan yang ada. Misal tonggo teparo membutuhkan tenaganya, dia mau, dia rela untuk membantu. Sumbangsi untuk lek-lekan, sumbangsi untuk kerjasama gotong royong di lingkungan sekitarnya, itu dilakukan oleh pribadi yang lahir Rebo. Maka responsifnya terhadap keadaan itu cukup tinggi. Nah, kemudian yang ketujuhnya yaitu dia ingat terhadap sesepuhnya orang tua dulu atau leluhurnya dulu yang dia menghormati. Nah, sikap dia sebagai keturunannya atau generasi berikutnya kelihatan kalau dia itu sedang ziarah ke makam leluhurnya untuk mendoakan. Selanjut untuk yang ke berapa tadi? 8 guys, dulur guys. Eman. Jadi dirinya itu eman kepada sesama, lebih-lebih kalau pada orang tua atau ini kok anak kecil dalam posisi yang tidak punya orang tua, yatim piatu, itu tergugah, eman, sayang, mengasihi terhadap orang-orang tua, lebih orang tuanya sendiri, dan melihat anak-anak yatim piatu. Nah, yang terakhirnya ciri yang ada pada Rebo
Ini selain dari penakluk dan singotulu atau macan turu tadi, kalau macannya sudah bangun bahasa kategori kondisi, kalau tadi turu kok nanti bangun, itu bisa menjadi penengah dalam satu permasalahan. Jadi saya contohkan, misal ada dua orang, dua kubu, ini saling bertengkar. Hadirnya dia, si Rebu, itu bisa menjadi posisi tengah. Bahkan dia berani untuk memarahi, membentak sedikit keras kepada dua pihak ini, sehingga dua pihak ini muncul rasa takut dan merasa ada penengah dari permasalahan dua kubu ini. Maka cirinya ataupun satu kekhasan yang dimiliki Rebu itu tadi adalah sebagai penengah. Maka sedulur, catatan yang saya dapatkan dari orang sepuh terdahulu, kata Nikodem yang akan hadir pada pribadi hari Rebu diawali dengan tadi tanda-tanda kirakatannya, dia sudah melakukan apa dulu, dan bahkan membuahkan sebuah ciri khusus pada pribadi yang lahir hari Rebu. Dulur Pandongo kagem dulur pandemen tresna channel Tata Multi Remen Budaya, sehat dan sehat badannya, ceria selalu, dijauhkan dari segala mara bahaya, diwujudkan apa yang menjadi keinginannya, dan serta selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal alamin. Anutup bunga sing ngatur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.